Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Rahmalana dengan NPM 2255061002 dari kelas KSTIA. Di video ini, saya akan bahas tentang percobaan kedua yang terkait dengan apa namanya, komunikasi input dan output dan di analog input output dan digital. Jadi untuk percobaan ini itu ada 4 percobaan. Untuk percobaan pertama itu ada ini diagram jasanya, ini buat percobaan 2, ini buat percobaan 3, ini buat percobaan 4. Percobaan 1 langsung saja kita ke baris kodenya. Jadi pertama di sini kita panggil dulu library dht.h. Ini library yang kita gunakan eh, untuk bisa menggunakan fungsi yang ada di dalam modul ini untuk sensor DHT22 yang digunakan sebagai sensor suhu dan kelembapan. Kemudian di sini kita mendefinisikan nilai DHPT, DH, DHT pin itu di pin 12. Kemudian di sini kita mendefinisikan tipe DHT-nya itu DHT22. Dan di sini DHT itu kita berikan apa namanya fungsi prototype fungsi DHT, DHT pin, DHT type. Nah, kemudian di sini ada void setup. Void setup ini digunakan untuk eh, inisialisasi awal agar kita bisa berkomunikasi dengan sensornya. Jadi di sini ada serial begin 9600 ini digunakan untuk komunikasi serial. Misal kayak Arduino ini kita hubungkan ke laptop atau sumber lain. Jadi dia tuh bisa kita modifikasi melalui komputer atau laptop. Dan kita mulai dengan DHT begin. Dan di sini ada fungsi void loop. Void loop ini akan terus mengulang kode itu eh, hingga diakhiri atau ada penyebab dia berakhir kayak misal sumber listriknya udah putus. Kemudian di sini ada delay 1000 artinya 1000 ada jeda 1000 milisecond atau 1 detik. Dan di sini ada humidity dengan tipe data float. Dan di sini DHT itu akan membaca humidity-nya. Humidity humidity itu kelembapan. Kemudian di sini ada float temperature. Ini variabel temperatur itu didefinisikan dengan tipe data float. Dan di sini DHT itu akan membaca si temperaturnya berapa gitu. Kemudian di sini ada pencabangan. Jadi di sini if is non humidity. Nah, di sini ada gerbang OR atau ya atau. Kemudian ada is non temperature. Jadi semisal not a number. Semisal nilai dari humidity atau temperaturnya itu tidak merupakan angka, maka dia akan menampilkan di displaynya itu sensor rusak gitu. Kemudian dikembalikan dengan return. Dan di sini semisal ini tidak terpenuhi, berarti langsung aja kita lanjut ke baris 21 ini. Serial plain, kelembapan. Dia akan menampilkan tulisan kelembapan, dan spasi. Nah, dan di sini serial print humidity. Dia akan memanggil nilai humidity atau kelembapannya. Kemudian di sini ada serial print suhu. Suhu itu akan dipanggil dengan temperatur ini. Dan di sini ada buat display aja ini yang print-print ini. Print line Celsius, derajat Celsius. Nah, kita langsung masuk ke sini. Di sini udah terlihat tuh VCC yang merah ini terhubung ke 5 volt, kemudian ini 12 terhubung ke bagian ininya, bagian kedua dari DHT22 ini. Kemudian di sini ini bagian VCC terhubung ke bagian atas ini, bagian positif. Kemudian yang apa namanya groundnya juga terhubung ke bagian negatif. Dan yang ground di sini juga di breadboard ini udah terhubung ke GND-nya juga. Oke, langsung aja kita simulasiin. Kita pencet, tunggu. Kok lama ya? Nah, itu. Ini kita bisa pencet sensornya terus kita modif gitu. Misalnya 40. Wih, panas berarti ini. Nah, ini misalnya 80 derajat Celcius.
biar melepuh. Kelembapannya bisa lebih tinggi juga, bisa kita atur di sini. Karena ini merupakan simulasi, jadi kalau dalam realnya itu tergantung di mana kita berada. Misal kita berada di ruangan yang sejuk, itu tentunya suhunya bakal lebih rendah. Oke, begitu untuk percobaan pertama, kita stop, kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini kita memanfaatkan sensor LDR, kemudian ada resistor dan lampu, serta Arduino, serta breadboardnya. Nah, kita langsung ke sini nih. Jadi di sini kita di kodenya ini kita definisiin dulu LDR pin itu kita letak pada A5. Jadi ini merupakan konstanta atau ketetapan yang kita buat sendiri untuk si LDR pin itu pada posisi A5. Kemudian konstanta integer. Ya, buat PWM LED itu kita letak di pin 3, kemudian non PWM LED kita letak di pin 2. Ini bisa dilihat langsung nih di rangkaiannya 3 sama 2 ini 3 langsung terhubung ke sini. Nah, jadi lampu yang di kiri ini itu PWM dan yang di kanan itu non PWM. Sorry, saya kebalik. Buat yang 3 ini buat lampu PWM, kemudian yang 2 ini buat non PWM. Ya, selanjutnya di sini kita rangkai kan kayak dari bagian kaki pendek ini kita letak di ground dengan kabel hitam, sebab itu seperti standar atau ketetapan untuk ground. Dan di sini dari bagian atas ini terhubung ke bagian bawah, jadi arusnya itu bisa mengalir. Kemudian ini 5 port terhubung ke bagian positif ini, dan ini groundnya terhubung ke bagian negatif. Dan di sini bagian groundnya kita udah hubungkan juga buat LDR. Eh, ya sensor LDR ya. Ya sensor LDR ini udah groundnya kita hubungkan ke ground, kemudian VCC-nya di bagian positif ini. Oke, sudah cukup untuk itu. Kemudian kita lanjut ke sini lagi. Void setup, kita menginisialisasi nilai awal untuk jalankan pertama kali itu serial begin 9600 yang merupakan standar untuk berkomunikasi secara serial. Sebab biasanya kita kan untuk mengupload kode ini kita menggunakan komputer atau laptop sama seperti percobaan sebelumnya. Yang ini tadi juga serial begin dulu. Kemudian pin mode, kita definisiin nih si pin mode buat LED PWM LED itu ada outputnya, dan buat non PWM juga seperti itu, ada outputnya untuk bisa menampilkan lampu ini nyala atau mati. Kemudian kita masuk ke fungsi void loop. Ini fungsi yang akan terus berjalan hingga nanti ada hal yang membuat program itu berhenti, entah itu ada kesalahan dalam runtime-nya atau sumber listriknya terputus sehingga dia mati. Nah, jadi untuk pertama itu kita definisikan sensor value atau nilai sensornya itu dengan tipe data integer, di mana dia itu nanti akan membaca secara analog pin LDR itu. Kemudian di sini serial print ini akan menampilkan tulisan nilai sensor LDR titik 2 spasi. Dan ini serial print LN sensor value. Jadi ini akan mengakhiri baris dulu sekali baru ditampilin. Sebab di sini ada line LN. Dan di sini ada brightness untuk mengatur kecerahan buat si PWM tadi kalau nggak salah. Jadi di sini udah kita panggil sensor value-nya, kemudian eh, tahapan ini. Jadi ini tuh 0 sama 1023 itu rentang analognya, kemudian ini 0 sampai 255 itu konversinya secara digitalnya. Kayaknya udah hilang. Nah, kan. Kemudian di sini eh, kita ini udah direkam. Di sini kita menuliskan nilainya yang sudah dikonversi PWM LED pin itu brightness sama brightness. Dia akan menulis atau menampilkan. Kemudian non PWM itu ditampilkan juga brightness-nya atau kecerahan dari lampunya.
Nah, sekarang kita langsung aja nih ke simulasinya. Di sini terlihat tuh lampu yang kanan nyala. Misal kita tinggiin, lampu kanan redup, tapi lampu kiri mati. Misal kita kecilin lagi tuh, kecilin, eh, justru kedua lampu ini nyala. Semakin kita tinggiin ini, lampu kiri itu mati, kemudian lampu kanan itu meredup. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini tadi, ini membahas soal mana tadi? Nah, ini mengapa pada itu pin PWM dan non PWM-nya itu memiliki respon beda? Karena buat yang terhubung ke PWM, mana tadi? Itu pin berapa ya? Pin 3. Pin 3 ini ada seperti simbol negasi gitu. Jadi di pin 3 ini terhubung ke lampu yang di kanan. Nah, jadi PWM ini, pulse width modulation ini dapat mengatur tingkat kecerahan lampu itu sendiri. Berbeda dengan yang non PWM yang di kiri ini, dia hanya bisa nyala atau mati. Yang di kanan, lampu yang di kanan itu dia bisa nyala terang hingga nyala redup hingga mati. Ya, jadi begitu bedanya. Kemudian apa lagi? Oke, kita lanjut ke percobaan berikutnya. Ini buat diagram JSON-nya. Kemudian di sini kita menggunakan sensor ultrasonik, yang itu dia memanfaatkan jarak. Biasanya digunakan untuk menentukan jarak tertentu. Misal kayak saya punya sensor di sini, dan tangan saya ada di sini. Nah, si sensor ini dapat mengetahui jarak antara dia dengan tangan saya. Dia memanfaatkan gelombang audio kalau tidak salah. Nanti gelombang itu dipantulkan lagi ke dia yang tidak tampak oleh kita, yang tidak terdengar oleh pendengaran manusia. Oke, langsung aja nih kita langsung masuk ke codingannya. Ini define trig pin 9. Ini mendefinisikan pin triggernya itu, ini ada tulisan trig ini ke 9. Kemudian echo pin didefinisikan di pin 10. Echo pin ke 10. Nih, 10. Kemudian buzzer pinnya ini tambahan dari, karena di soal ini ada tambahkan buzzer. Kemudian diminta membuat buzzer ini berbunyi ketika mencapai ambang batas. Oke, jadi ada buzzer. Buzzer di sini saya definisin di pin 8 aja, biar deket dia sama ininya, sama Arduino-nya. Kemudian di sini ada void setup, serial begin 9600 itu sama kayak yang sebelum-sebelumnya, komunikasi serial agar bisa kita modifikasi melalui komputer atau perangkat lainnya. Dan di sini ada inisialisasi buat si trig pin, si echo pin, sama si buzzer pin ada. Oh, buat trig pin ini ada outputnya, kemudian echo pin itu ada inputnya. Buzzer pin itu output akan mengeluarkan suara. Kemudian, apa lagi? Oh ya ini. White loop itu digunakan untuk mengulang-ulang terus seperti dibahas di percobaan-percobaan sebelumnya. Jadi di sini didefinisikan variable duration sama distance. Duration itu buat durasinya berapa, kemudian distance itu buat jaraknya dengan tipe data long. Kemudian di sini hmm, trig pin itu pertama-tama dibuat low atau mati dulu, dan delay microsecondnya 2 microsecond. Kemudian ada digital rec, trig pin high ini nyala triknya, si bagian mana itu, ini trik ini nyala, kemudian di delay 10 detik, 10 microsecond. Kemudian di sini ada digital rec, trig pin low, di ya, jadi di sini trig pinnya itu buat jadi mati lagi. Kemudian di sini ada durasi pulse in echo pin high. Jadi durasinya itu berapa gitu, dia kayak udah memancarkan audio ultrasonik, gelombang ultrasoniknya itu. Dari situ nanti dia bisa nentuin tuh jaraknya itu berapa. Jadi durasinya itu dikalikan 0,034 dibagi 2. Dari situ nanti akan didapatkan jarak dari posisi si ultrasoniknya ke objek.
Objeknya itu bisa berupa makhluk hidup atau mungkin benda atau mungkin hal-hal yang ada di sekitar. Kemudian di sini ada serial print jarak, ini akan menampilkan jarak, titik dua, spasi. Kemudian di sini serial print distance ini akan menampilkan distance ini yang udah di apa namanya ini, yang udah dioperasikan oleh persamaan ini. Dan di sini ada serial print in dalam sentimeter. Kemudian di sini ada kondisi semisal nih. Oh ya, di sini buat tambahannya karena di sini diminta perbarui kodenya agar mencapai kondisi buzzer akan bunyi ketika pencapaian ambang batas tertentu. Dalam kasus ini saya membuatnya distance-nya itu bila kurang dari sama dengan 200 cm berarti 200, 199 hingga 0 itu buzzernya bunyi. Nah, di sini si buzzer pin itu, si buzzer itu kita definisi menjadi high, yang menandakan dia itu bunyi. Nah, di sini kita bisa atur tone-nya, tone buat si buzzernya itu. Di sini buat si buzzer pin ini si buzzer, kemudian ini 200. Kok jadi kegeser? 200 ini buat frekuensinya dan 1000 ini delay atau waktunya itu 1000 milisecond. Kemudian di sini buzzer pinnya dimatiin lagi setelah ini selesai nih. Ini kan udah nyala, nyala terus dia dimatiin lagi. Nah, semisal eh, kondisi ini nggak terpenuhi, ini ada fungsi struktur else agar si buzzernya nggak gembak gitu. Kayak memastikan dia mati kalau misal nggak memenuhi kondisi if ini. Kemudian ada delay 100 milisecond. Atau berapa itu? 0,1 detik. Ya. Oke, langsung aja kita pencet. Dia nggak bunyi tuh. Tapi semisal distance-nya kita buat di 200, 215 dia nggak bunyi. Tapi itu untuk percobaan. Udah, kita stop aja dulu ini. Terus kita lanjut percobaan berikutnya. Oke, ini untuk percobaan terakhir. Pertama-tama kita panggil dulu, library servonya dengan include servo H. Kemudian kita mendefinisikan port pinnya itu di A5, A5 mana? Mana A5? Nah, ini A5 buat input. Sini ada nih tandanya analog in. Dan di sini ada power. Jadi di sini buat analog in ini buat input. Kemudian di sini ada servo pin, kita definisin di pin 3, mana pin 3, ini pin 3. Jadi dia yang bagian paling bawah nih, yang PWM pulse apa tadi? Pulse width modulation. Kemudian servo itu kita definisi dengan nama my servo. Dan di sini bagian tengah ini untuk VCC-nya, ini bagian atas ini ground-nya. Di sini ada eh, atas bawah itu terhubung VCC-nya positif sama positif. Ini ketutupan sama potensiometernya. Kemudian di mana lagi? Ya, ini buat ini VCC-nya di positif ya. Dan ini buat terhubung ke input tadi karena kita mau memainkan si potensiometernya. Kemudian di sini voice setup my servo attach servo pin untuk mendefinisikan si pinnya itu, ya, si servonya itu kita definisiin. Kemudian di sini ada loop yang terus mengulang. Jadi port value tadi di mana? Oh, port value itu buat si ininya potensiometernya. Di sini dia akan membaca si port pin yang udah kita letak di port
A5 ini. Kemudian servo angle itu buat sudut putar dari si servonya. Jadi di sini rentang itu dalam digital 0 sampai 1023, kemudian dikonversikan ke apa namanya? Ini buat analog, ini buat digitalnya 0 sampai 180. Jadi di sini dia maksimalnya cuma 180 derajat berputarnya. Kemudian si servonya ini akan menulis sudutnya itu berapa gitu. Dan tidaknya sebentar itu 15 detik. Jadi kalau kita simulasiin, ini servonya pas kita potensiometernya pas kita gerakin, dia bakal itu tuh lihat servonya. Lah tapi kenapa cuma seperti satu garis lurus, sebab ini cuma 180 derajat di potensiometernya. meski si ser si meski si servo ini bisa muter 360 derajat misalnya. Nah, kalau potensiometernya cuma bisa 180, ya bisanya kayak gini. Ya, jadi gitu. Ini bukan. Oke, sekian, terima kasih. Eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.